Sepia Putri, NIM 23020044. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi di Universitas Bumi-Blora. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas dari analgetika turunan metadon dan morfina. Yang pertama saya akan membahas tentang turunan dari metadon. Jadi metadon itu adalah obat sintetis yang termasuk golongan opioid yang digunakan sebagai obat pereda nyeri atau analgesik. Ini adalah struktur umum dari metadon. Bagian penting dalam struktur ini adalah dia mempunyai gugus fenil aromatik, ini mana akan memberikan sifat hidrofobik dan interaksi antara VV stretching dengan reseptor opioid. Yang dia itu sangat penting untuk afinitas tinggi ke reseptor. Kemudian yang kedua ada gugus keton. Gugus keton ini berada di posisi B4 terhadap gugus amin. Diperlukan untuk interaksi polar dan memfasilitasi konfirmasi aktif dengan reseptor. Dan yang ketiga ada gugus amin tersier bin NH-CH3-2, yang dimana interaksi elektrostatik dengan situs anionik di reseptor U opioid. Dengan penambahan substitusi di gugus ini sangat mempengaruhi potensi aktivitas. Kemudian yang keempat ada rantai alifatik fleksibel 3 karbon. Dia itu akan menghubungkan gugus aromatik dan amin membentuk fleksibilitas konfirmasi agar molekul bisa berbentuk aktif. Rantai ini sangat penting dalam pembentukan konfirmasi cincin tiruan yang meniru morfin. Ini adalah contoh obat metadon. Metadon adalah agnosis opioid yang digunakan untuk pereda nyeri atau terapi ketergantungan opioid. Karena sifatnya sebagai opioid, ada efek sampingnya yang cukup khas, seperti mual muntah, sembelit konstipasi, pusing, menyebabkan kantuk, dan menyebabkan tekanan darah yang rendah. Ini adalah judul jurnal yang saya pakai untuk referensi, dan ini adalah isinya. Yang kedua, saya akan membahas turunan morfinan. Turunan morfinan adalah senyawa opioid yang berasal dari struktur senyawa morfin, tetapi dia itu sudah dimodifikasi. Ada beberapa contoh turunannya, yaitu dextromethorphan. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas dari dextromethorphan. Ini adalah struktur umum dari dextromethorphan. Di sini dextromethorphan merupakan turunan morfin yang telah dimodifikasi agar tidak memiliki efek opioid, namun tetap efektif sebagai antitusif. Ini adalah struktur umum dari dextromethorphan, yang dimana gugus metoksi min OCH3. Pada cincin aromatik itu berfungsi untuk meningkatkan aktivitas terhadap reseptor opioid, sehingga dextromethorphan ini tidak menimbulkan efek euforia atau adikasi seperti morfin. Selain itu adanya gugus N-metil MCH3 yang berperan untuk meningkatkan efektivitas menekan pusat batuk dan media oblongata. Dan di obat ini dia itu menggunakan isomer dextro atau D-isomer yang hanya bekerja sebagai antitusif, berbeda dengan isomer levo yang bersifat analgesik. Dan ada garam hidrobromida atau HBr. HBr ini ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan dan absorpsi obat melalui saluran cerna. Dengan struktur ini, dextromethorphan dapat bekerja efektif sebagai penekan batuk tanpa efek narkotik, meskipun dalam dosis tinggi bisa memberikan efek halusinogen. Ini adalah contoh obat dari dextromethorphan dengan dosis 15 mg. Jadi mana dextromethorphan ini adalah obat antitusif non opioid yang umumnya aman dalam dosis terapeutik.
namun dapat menimbulkan efek samping jika salah digunakan, seperti mual muntah, pusing, gangguan lambung, mengantuk atau delasi ringan, gelisah atau kebingungan, dan dapat menyebabkan halusinasi atau disosiasi. Ini ada judul-jurnal sebagai referensi dan ini ada isinya. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hubungan struktur aktivitas analgetika, turunan metadon, dan turunan morfin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak mudah dimengerti. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.